Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Muhammad Rasul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Baiklah, kita bertemu lagi pada malam hari ini dengan Bapak Yatimin dan saya Tina Yatim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang keluarga sakinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga itu merupakan satu sistem sosial yang alamiah, yang dari keluarga akan terwujud ya masyarakat yang baik ya, dari keluarga yang sehat, yang sakinah ya, insya Allah akan terwujud masyarakat yang baik. Nah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang keluarga sakinah. Sebuah keluarga pada umumnya ini akan terbentuk ya dengan dimulainya dengan sebuah pernikahan. Nah, saya ingin menanyakan pada Bapak Yatimin ya, dalam perspektif Islam itu sebetulnya apa tujuan nikah dalam Islam, Pak Yatimin? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Tina wabarakatuh. yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami hormati. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Ibu Tina Afiatin, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya langsung saja kami ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Tina Afiatin mengenai apakah tujuan nikah dalam Islam. Tujuan nikah dalam Islam atau menurut Islam yaitu yang pertama, nikah itu untuk ibadah. Ibadah itu artinya mengikuti kehendak Allah, menaati perintah Allah, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar menikah. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nur atau surat 24 ayat 32. Wa ankhikul ayama minkum, sendirian di antara kamu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga pernah bersabda yang berkaitan dengan masalah nikah. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW, an-nikhaku min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nikah termasuk sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dengan melaksanakan nikah, kita memenuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul dan memenuhi perintah Allah inilah disebut juga ibadah. Kemudian tujuan nikah yang kedua adalah untuk membangun keluarga yang sakinah
mawaddah warohmah. Keluarga sakinah mawaddah warohmah, yaitu keluarga yang tentram, yang ada hubungan cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum atau surat 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda buktinya ialah Ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu agar kamu menemukan ketentraman padanya. Dan Ia membuat di antara kamu cinta dan kasih sayang. Kemudian tujuan nikah yang ketiga yaitu untuk memperoleh keturunan. Sehingga dengan kita menjalankan nikah, kita bisa melahirkan generasi penerus yang insya Allah akan meneruskan perjuangan kita, terutama dalam misi mengamalkan dan mengembangkan ajaran ilahi, yaitu Islam. Dengan demikian, kita punya generasi penerus yang nantinya akan ikut andil mewujudkan kedamaian, keselamatan di muka bumi dengan melaksanakan ajaran Islam. Demikian jawaban untuk soal tentang tujuan nikah dalam Islam. Terima kasih Bapak Yatimin. Jadi setelah pelaksanaan nikah ya, lalu pasangan suami istri ini akan membentuk satu keluarga. Nah, diharapkan keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah ya, yang tadi dikemukakan bahwa itu juga merupakan salah satu bentuk ibadah ya, karena memenuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul yang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan ketentraman, cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya dari pernikahan ini akan membentuk keluarga. Nah, kemudian kita sering tadi disebutkan membentuk keluarga yang sakinah. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah, Pak Yatimin? Ya, terima kasih Bu Tina pertanyaannya. Pengertian keluarga sakinah. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan material, psikologis, dan spiritual secara layak dan seimbang, mampu memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ada suasana saling mencintai, menyayangi antara sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir, dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Itulah pengertian keluarga sakinah. Baik, terima kasih Pak Yatimin ya atas penjelasan tentang keluarga sakinah. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui supaya keluarga itu menjadi keluarga
sakinah. Nah, ini sebetulnya apa yang menjadi dasar atau fondasi ya untuk terbentuknya keluarga sakinah itu? Iya, terima kasih. Silakan. Membangun keluarga itu ibaratnya seperti membangun rumah. Sebagus apapun rumah itu, kalau fondasinya tidak kuat, tidak kokoh, tidak baik, maka rumah itu akan mudah rusak, akan mudah hancur. Nah, demikian pula dalam keluarga. Untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, maka perlu adanya fondasi yang baik, yang kuat. Fondasinya adalah takwa, iman dan takwa. Jadi iman dan takwa inilah sebagai fondasi yang paling baik untuk membentuk keluarga sakinah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang keutamaan takwa atau orang bertakwa. Misalnya disebutkan di dalam Quran surat Al-Jasiyah atau surat 45 ayat 19. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah itu adalah pelindung orang yang bertakwa. Jadi salah satu keutamaan orang bertakwa itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang bertakwa itu akan diberi kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 4. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang bertakwa itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu akan menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertakwa. Surat At-Taubah surat 9 ayat 4 atau ayat 7. Keutamaan yang lain untuk takwa atau orang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar apabila menghadapi masalah atau kesulitan, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mengatur jalan keluar baginya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tak ia sangka-sangka. Quran surat At-Talaq atau surat 65 ayat 2 sampai 3. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Keutamaan yang lain, orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Wa yunajjillahu ladzina taqaw. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zumar atau surat 39 ayat 61.
Keutamaan yang lain, Allah akan memberi kemenangan orang yang bertakwa. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 52. Keutamaan lainnya lagi, Allah memberi balasan surga kepada orang yang bertakwa. Quran surat An-Nahl atau surat 16 ayat 31. Kemudian keutamaan yang lain, Allah menghapuskan kesalahan orang yang bertakwa dan melipat gandakan pahala baginya. Surat At-Tolak ayat surat nomor 65 ayat 5. Jadi dari beberapa contoh ayat tentang keutamaan takwa atau orang bertakwa tadi, kita bisa memahami betapa hebatnya takwa atau orang bertakwa itu. Maka kalau takwa ini kita jadikan sebagai landasan, sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang sakinah, maka ini kebijakan atau keputusan yang sangat tepat. Sehingga mudah-mudahan dengan dilandasi takwa ini, keluarga akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, kemudian diberikan jalan keluar apabila menghadapi masalah, termasuk juga kalau menghadapi masalah rezeki, Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian kalau menghadapi bahaya, mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan, dan seterusnya. Sehingga sangat tepat kalau takwa ini dijadikan sebagai fondasi atau dasar untuk membentuk keluarga sakinah. Kemudian fondasi atau dasar yang lain untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu sebaiknya ada kesamaan akidah dan agama dari orang yang akan membentuk keluarga bersama itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya orang berkeluarga tetapi berbeda agama dan berbeda keyakinan antara satu dengan yang lain, tentu di situ akan banyak kesulitan yang harus dihadapi. Kita ambil contoh saja misalnya masalah membelanjakan harta. Seandainya dalam keluarga itu yang satu muslim, yang taat, kemudian yang satunya tidak beragama, maka dalam membelanjakan harta akan terjadi silang pendapat antara satu dengan yang lain. Yang satu dengan mengikuti tuntunan agamanya, kalau punya harta dan sudah mencapai nisabnya, merasa wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan ini demi kita sendiri yang mengeluarkan zakat, yaitu untuk menyucikan harta itu, supaya tidak menimbulkan pengaruh buruk dalam kehidupan keluarga. Seperti halnya kalau kita dalam sehari semalam tidak menyucikan badan kita, tidak mandi, maka seperti apa yang bisa kita rasakan? Mungkin akan mudah terjangkit penyakit karena badan kotor. Nah, begitu pula yang punya harta, sudah mencapai nisabnya, kemudian tidak disucikan dengan membayar zakat. Tentu itu akan membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan keluarga. Ini bagi orang yang beragama. Tapi mungkin bagi orang yang tidak beragama, mengeluarkan zakat itu dianggap sesuatu yang aneh. Karena sudah bersusah payah mengumpulkan, kemudian diberikan kepada orang lain yang dia tidak ikut andil dalam mengumpulkan harta itu. Menganggap bahwa ini pekerjaan yang aneh dan rasanya eman-eman. Gitu. Rasanya kita akan kehilangan. Begitu. Nah, dengan
bertitik tolak dari perbedaan agama saja, perbedaan keyakinan, ini baru mengelola masalah membelanjakan harta saja mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Dan kalau perbedaan pendapat ini terus menerus dan kemudian sampai akumulasinya itu begitu banyak, maka sulit untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Belum lagi nanti kalau berkaitan dengan masalah ibadah lain, misalnya pada waktu bulan Ramadan, yang perempuan karena muslimah menjalankan ibadah puasa, yang laki-laki berbeda agama tidak mengenal puasa. Di siang hari yang laki-laki mengajak istrinya untuk berkumpul, sementara istrinya karena sedang puasa tidak mau melakukan kumpul dengan suami karena itu termasuk membatalkan puasa. Ini contoh yang kedua. Sehingga dari perbedaan agama, dari perbedaan akidah, itu kalau disatukan untuk membentuk keluarga, maka sulit bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Maka dari itu, dasar yang kedua, jadi selain takwa tadi, untuk membentuk keluarga yang sakinah, yaitu sebaiknya ada kesamaan akidah dan agama. Demikian, Bu Tina. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Jadi sangat jelas ya, supaya keluarga yang akan dibangun itu memiliki fondasi yang kuat, itu kuncinya adalah takwa dan kesamaan akidah. Nah, setelah fondasi itu diletakkan ya, kemudian bagaimana keluarga ini dikembangkan ya supaya tadi bisa mencapai kondisi yang tentram, yang penuh kasih sayang. Nah, ini bagaimana mengembangkan keluarga ini supaya mencapai tujuan yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi setelah kita mengetahui dasar atau fondasi untuk membentuk keluarga sakinah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana caranya membangun keluarga sakinah. Nah, dalam membangun keluarga sakinah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mulai dari memilih calon pasangan. Sebaiknya kita memilih calon pasangan dan kemudian menikahinya itu pasangan yang betul-betul baik, yang tepat, gitu, sesuai dengan kriteria yang dituntunkan oleh agama. Misalnya saja kita memilih calon pasangan yang kemudian menikahinya orang yang taat menjalankan agama. Karena dengan ketaatan menjalankan agama ini hidup akan bisa tertata dengan baik. Ada kedisiplinan, ada keteraturan, kemudian ada ketekunan dalam menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memilih calon yang kufu, yang sederajat atau yang sebanding. Jadi kalau bisa ya background-nya itu tidak terlalu jauh antara yang satu dengan yang lain. Sebab nanti kalau terlalu jauh itu akan sulit menyesuaikan dalam hidup bersama dalam keluarga. Nah, terutama sekali harus kufu atau sebanding dalam hal agama sebagai landasan. Kemudian yang berikutnya memilih calon yang baik hati, penyayang, penyabar, syukur, cerdas, dan juga yang amanah dapat dipercaya. Dan untuk memilih calon ini sebenarnya di dalam agama kita
Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan rambu-rambu atau petunjuk. Di dalam hadis itu disebutkan tunhakul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatid turibat yadaka. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat dalam agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Jadi di sini jelas ada penekanan bahwa memilih calon ini pertama kali dilihat dari agamanya. Bukan agama sebagai ilmu, tapi agama sebagai amal. Jadi pengamalan agamanya seperti apa. Kalau orang itu pengamalan agamanya baik, insya Allah ini jadi calon pasangan yang ideal. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana kriteria wanita yang baik itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suami bila suami melihatnya dan menaati suami bila suami menyuruhnya dan tidak menyelisihi keinginan suami dalam hal dirinya dan hartanya. Hadis riwayat Nasa'i. Ini yang pertama. Jadi untuk membangun keluarga sakinah, yang pertama kita mulai dari memilih calon yang tepat. Kemudian setelah terjadi pernikahan, supaya keluarga itu terpelihara dengan baik, betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, maka perlu adanya komunikasi yang baik dan efektif antara sesama anggota keluarga, terutama sekali ayah dan ibu atau suami dan istri. Harus ada saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, saling setia, saling mencintai dan menyayangi. Jadi ini saling pengertian. Misalnya, kalau yang satu sudah bangun dan sudah harus menyiapkan segala sesuatu di dapur, yang satunya ya pengertian lah, tidak terus berlanjut tidur seenaknya. Ya paling tidak ikut membantu atau bagaimana, atau setidak-tidaknya itu ya bangun supaya hubungan itu tetap baik. Kemudian saling percaya. Memang cemburu itu baik, tetapi tetap ada batasnya. Karena cemburu itu tanda cinta. Tetapi kita perlu juga menekankan adanya saling kepercayaan. Dan orang kalau dipercaya, itu akan juga merasa bahwa dirinya itu diakui dan mungkin tidak akan seenaknya. Tapi kalau dipercaya kok kemudian berkhianat, ya ini yang memang butuh peringatan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian cara yang lain untuk membentuk keluarga sakinah,
masing-masing anggota keluarga menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam agama Islam itu sudah ada kewajiban suami itu apa saja, kewajiban istri apa saja, kewajiban orang tua terhadap anak apa saja, kewajiban anak pada orang tua apa saja. Nah, itu masing-masing anggota keluarga dengan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dan yang terakhir, ya dalam keluarga itu hendaknya ada rasa bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang ada disyukuri bersama, tidak saling mengeluh. Sebab mengeluh itu akan mengeluarkan aura yang tidak baik dan itu akan berpengaruh tidak baik juga. Bersyukur dan kita selalu husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira beberapa hal untuk mewujudkan atau membentuk keluarga sakinah. Mulai dari memilih calon sampai bagaimana memelihara setelah keluarga itu dibentuk. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yatimin. Ini satu penjelasan yang sangat komprehensif ya, bagaimana kita tak mengembangkan keluarga yang sudah dibentuk itu agar bisa mencapai keluarga yang sakinah, yang tentram ya, penuh kasih sayang. Dan saya kira tadi beberapa langkah yang sudah dijelaskan ya, mulai dari memilih calon ya, kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, sudah contohkan ya juga oleh Nabi kita. Dan kemudian setelah terjadi pernikahan ya, apa yang kemudian juga perlu dilakukan oleh pasangan suami istri itu. Nah, ini saya kira upaya-upaya lahiriah ya, termasuk tadi bagaimana komunikasi yang efektif, kemudian juga saling menghargai, saling percaya, saling setia, itu juga merupakan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh suami istri itu, termasuk juga nanti kalau sudah punya anak juga bagaimana dalam pengasuhan anak itu juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disebutkan. Nah, selain itu saya kira juga dukungan doa ini juga merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, karena tadi seperti yang dibahas oleh Pak Yatimin ya, bahwa untuk membentuk keluarga sakinah ini tidak lepas dari niat kita untuk ibadah, taat pada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Nah, dengan demikian tentu ada upaya-upaya secara istilahnya ya, doa-doa yang bisa kita panjatkan ya, selain upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan ya. Doa apa Pak Yatimin yang ini bisa untuk menguatkan kita ya, untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah? Doanya seperti apa Pak Yatimin? Ya, silakan. Iya, iya. Iya, sebelum kami membahas tentang contoh doa untuk mewujudkan keluarga sakinah, perlu kita sadari bersama bahwa memang untuk membentuk keluarga sakinah itu tidak mudah, butuh perjuangan dan butuh sinkronisasi ya, antara niat kita, pemahaman kita terhadap ajaran agama kita, dan amalan kita. Jadi niat, pemahaman, amalan ini disinkronisasikan dulu, kemudian ini bisa sebagai wahana atau sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah. Nah, sekarang tentang doa. Banyak sekali doa. Jadi ada doa dari Al-Quran, ada doa maksurah. Doa maksurah itu doa yang dicontohkan atau disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian ada doa dari kita sendiri, mungkin dengan bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita sendiri. Nah, tapi sampai detik ini saya merasakan bahwa doa dari Al-Quran itu baik untuk kita amalkan. Jadi misalnya doa yang berhubungan dengan keluarga sakinah itu tercantum di dalam surat Al-Furqan atau surat 25 ayat 74. Di situ disebutkan doa yang berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, berilah kami penyenang hati dari istri-istri kami dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang sangat pas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Namun perlu difahami bahwa doa itu akan makbul kalau waktu kita memanjatkan doa itu betul-betul kita menghayati. Jadi doa itu permohonan dari hati yang dikuatkan dengan ucapan lisan. Nah, untuk bisa menghayati, ini kita perlu tahu artinya kalau itu doanya dalam bahasa Arab atau bahasa Quran. Sehingga idealnya selain kita hafal doa Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya itu, kita juga mengerti artinya, sehingga pada waktu kita memanjatkan doa ini kita panjatkan dengan hati kita, dengan penghayatan kita yang dikuatkan dengan lisan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar doa itu makbul, perlu didukung dan dikuatkan dengan amal perbuatan baik. Terutama amal perbuatan baik yang selaras dengan permohonan kita, dengan doa kita. Jadi misalnya, kalau tadi doanya itu intinya kita mohon kepada Allah agar kita itu mendapatkan kesenangan di hati dari istri atau dari pasangan kita dan keturunan kita. Nah, ini tidak cukup hanya dengan ucapan lisan, ini perlu dikuatkan dengan amal perbuatan baik yang sesuai dengan doa itu. Jadi misalnya, kalau kita ingin mendapatkan kesenangan hati dari istri, ya kita harus bersikap baik pada istri dong. Kalau kita bersikap seenaknya pada istri, mana mungkin istri juga akan bersikap menyenangkan pada kita. Jadi ini harus dikuatkan dengan perbuatan baik yang sesuai. Jangan sampai kita itu baik di luar, baik di masyarakat, tetapi tidak baik dalam keluarga. Apalagi memang tantangannya keluarga wis biasa bener ketemu kan. Jadi kadangkala itu karena biasa itu harus dianggap sepele, padahal justru di situ tantangan kita. Saya sering menggambarkan bahwa orang yang bersikap lembut, bersikap baik pada orang lain, pada sesama di masyarakat, tetapi bersikap kasar dalam keluarga, itu gambarannya seperti orang yang mencari air dengan menggunakan ember bocor. Kalau orang ingin mengambil air tapi menggunakan ember bocor, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, orang itu akan kecewa kemudian.
karena sudah bersusah payah mengeluarkan waktu, tenaga, dapatnya air hanya sedikit. Itu kalau masih dapat, karena ember yang digunakan membawa air itu bocor. Nah, sama halnya kalau kita baik di masyarakat, tapi tidak baik dalam keluarga, halus sikap kita di masyarakat, sopan sikap kita di masyarakat, tapi kasar di dalam keluarga, itu ya seperti orang membawa air dengan ember bocor, itu mesti akibatnya kecewa. Dan kekecewaan ini kalau bertumpuk-tumpuk, tidak mungkin ini bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Jadi itu. Nah, sekali lagi untuk membuat doa kita itu makbul, yaitu harus dikuatkan dengan amal perbuatan baik yang selaras, yang sesuai dengan doa kita. Jangan sebaliknya, doanya mohon kaya, tapi perbuatannya malah tidak mau bekerja. Ini kan bertentangan. Doanya kepingin keluarganya sakinah, tetapi sikap kita sewenang-wenang dalam keluarga. Ini tidak sinkron itu antara doa dengan perbuatan. Maka supaya doanya itu makbul, dikuatkan dengan perbuatan baik yang sinkron, yang sesuai, yang selaras dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu penting, jadi kita ingin menggapai apapun, itu selain kita berusaha, kita jangan lupa berdoa. Karena itu sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam surat Al-Fatihah, bahwa mutlak kita harus selalu berdoa dalam urusan apapun, selain berusaha sekuat tenaga. Demikian Bu Tina yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan doa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Yatimin atas penjelasannya terkait dengan keluarga sakinah ya. Tadi kalau saya boleh sedikit meringkas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yatimin, jadi untuk kita bisa membentuk keluarga sakinah itu yang pertama memang harus diawali dengan niat yang lurus, bahwa membentuk keluarga itu niatnya adalah ibadah. Dalam hal ini mewujudkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan bahwa segala sesuatu ya apapun yang diperintahkan Allah pada manusia itu pasti semata-mata untuk kebaikan manusia. Sehingga kalau Allah memerintahkan manusia itu untuk nikah, ya ini pasti juga untuk kebaikan manusia. Selain itu juga ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, nikah, sehingga ini disunahkan ya untuk menikah. Nah, setelah didasari dengan niat yang demikian, ya, kemudian dikuatkan dengan fondasi yang berupa takwa dan kesamaan akidah di dalam kita memilih calon, memilih pasangan, ya, indikator-indikator yang sudah dituntunkan, yang sudah dicontohkan ya oleh Nabi kita itu juga menjadi kriteria di dalam kita memilih pasangan. Tadi ada beberapa hal ya, salah satunya adalah indikator untuk memilih itu adalah apakah calon yang akan kita pilih itu memiliki ketaatan ya kepada Allah, jadi terkait dengan ibadah-ibadahnya, kemudian kufu ya sebanding, dan yang ketiga tadi memiliki sifat-sifat yang baik ya, kemudian cerdas, amanah ya, itu saya kira bisa menjadi indikator-indikator untuk memilih pasangan. Nah, setelah keluarga itu terbentuk ya, bagaimana supaya untuk kita bisa mencapai kondisi yang sakinah, yang tentram ya, tadi banyak dijelaskan oleh Pak Yatimin ya. Tentu saja dalam keluarga yang sudah terbentuk itu sama-sama untuk menjalankan kewajibannya ya, dengan cara saling memahami, saling menyayangi ya, saling setia, dan kemudian juga bertanggung jawab ya atas tugas-tugas atau peran-peran yang sudah disandang sebagai suami, sebagai istri,
kalau sudah punya anak ya sebagai orang tua menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Dan termasuk juga bersekutu ya antara suami istri itu untuk menghadapi masalah ya, untuk menghadapi cobaan atau musibah, dan tidak banyak mengeluh tapi lebih banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah dengan upaya-upaya itu dan kemudian dikuatkan dengan doa-doa yang sudah dituntunkan baik dalam Al-Quran maupun dari Nabi ya, doa-doa yang untuk membentuk keluarga sakinah, ini saya kira juga merupakan upaya yang penting juga. Dan tadi Pak Yatimin memberi satu catatan yang sangat penting menurut saya adalah sinkronisasi antara doa yang kita panjatkan dengan amalan yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin mewujudkan keluarga yang sakinah ya tentu saja amal perbuatan kita ya mestinya menuju pada amal-amal perbuatan yang itu akan menghasilkan kondisi yang menyenangkan, tentram ya, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi saya kira kata kunci dengan amal perbuatan kita itu untuk menguatkan ya bagaimana upaya kita untuk bisa membentuk keluarga sakinah. Ya. Terima kasih sekali Pak Yatimin atas uraian yang sudah disampaikan ya. Ini insya Allah bisa menjadi panduan bagi kita semuanya untuk bisa menjalankan amanah kita ya. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi menjadi umat yang rahmatan lil alamin, sehingga dimanapun keberadaan kita ya kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, selanjutnya bisa mewujudkan masyarakat yang tentram, masyarakat yang adil, dan masyarakat yang sejahtera. Itu akan dimulai dari keluarga yang sakinah ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Yatimin, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi Pak Yatimin. Jazakumullah khairan katsira. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.